Halo, salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta pada program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa udah cek tensi belum hari ini? Apakah sudah terkendali dengan baik? Jangan sampai tekanan darah yang tinggi membuat Anda terkena komplikasi. Ini pengingat yang baik buat kita semua ya. Komplikasi ini akibat dari tensi yang tinggi tadi sempat dialami oleh salah satu narasumber kami yang mana kita sudah tersambung dengan beliau lewat daring. Beliau ada di Pasuruan, Jawa Timur. Namanya adalah Bapak Kosim. Pak Kosim ini pemirsa punya hipertensi sejak beberapa tahun yang lalu. Dan karena tekanan darahnya tidak terkendali, maka muncullah penyakit jantung. Tapi itu keluhannya dulu. Sekarang Pak Kosim punya keadaan yang lebih baik, kondisi badannya jauh lebih bugar, dan keluhan di jantung dan tensinya pun sudah terkendali. Nah, bagaimana kisah suksesnya untuk mengendalikan tensi yang tinggi tadi, termasuk akibatnya yaitu kepada jantungnya? Langsung kita ngobrol dengan Pak Kosim. Halo Pak Kosim, salam sehat dari Jakarta. Halo, salam sehat. Dan saya perkenalkan kepada Bapak, di studio kami ada Mas Boyke Dianugraha dan juga Mas Nurman Saputra. Salam sehat dan bahagia. Halo Pak Kosim dan pemirsa di rumah harus tetap sehat selalu. Pak Kosim, kapan tepatnya Bapak menyadari bahwa Bapak ini ada kecenderungan tensi tinggi dan kemudian dari tensi tinggi tersebut akhirnya merembet ke masalah jantung? Saya di waktu umur 40, Mas. Saya kontrol rutin ke klinik saya. Berapa tensinya saat itu, Pak? Dulunya 170. Apa saja, Pak, keluhan kesehatan yang Bapak alami saat itu? Batuk-batuk, pusing, Mas. Ada yang lain selain daripada batuk dan pusing keluhannya? Sesak napas. Sesak Nggak nafas. bisa tidur, Mas. Susah tidur. Apakah dokter memberitahu kepada Bapak mengenai kondisi jantung Bapak saat itu? Katanya dokter ada pembengkakan, Mas. Ada pembengkakan. Baik. Bukan jantung. Kok bisa jantungnya jadi bengkak begitu gitu? Penyebabnya apa? Kolesterolnya katanya tinggi. Bapak di luar biasanya makan makanan seperti apa, Pak? Ya, tapi Makan gulai, makan sate. Gulai, sate. Itu sering, Pak. Makan itu sering itu. Gulai, sate itu saban hari makan itu. ya kalau kepingin beli saya, Mas. Suka juga makan gorengan? Saya suka gorengan, Mas. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita lihat ceritanya, dari tidak mendadak 40 ketahuan hipertensinya, sebenarnya hipertensinya sudah terjadi pada usia muda. Beliau merokok. Betul. Ya, kemudian juga mungkin kurang berolahraga, kemudian juga makannya goreng-gorengan, ya. Nah, itu semua yang mengakibatkan pembuluh darahnya kaku. Pembuluh darahnya kaku, pompa jantung, pompanya harus sedemikian rupa supaya aliran darah itu sampai ke organ-organ vital. Tapi dalam hal ini dia dikompensasi dengan tekanan darahnya yang lama-lama meningkat. Setelah tekanan darahnya meningkat, jantungnya pun lama-lama membengkak. Nah, itu yang dirasakan akhirnya oleh Bapak ya. Kosim ini menderita sesak nafas, tidur juga harus dibantu dengan bantal. Karena kan oksigenisasi daripada jantungnya pun menjadi berkurang. Jadi kuncinya di sini pemirsa bahwa tekanan darah tinggi itu tidak terjadi tiba-tiba. Tidak terjadi dalam semalam lah ya. Kenaikan itu. Yang kedua, bahwa itu semua akibat daripada pola hidup kita yang tidak sehat. Betul. Untungnya dia sudah dibantu dengan teknologi laser. Sebentar, saya mesti tanyakan dulu yang ini. Sejak pakai laser, Pak, coba ceritakan kepada kami apa saja yang Bapak rasakan di tubuh Bapak. Sekarang saya pakai teknologi laser, badan saya enak, Mas, lancar, Mas. Bagaimana dengan tensinya? Ketika Pak Kosim periksa tekanan darah, periksa kolesterol, angkanya di berapa? Iya, sekarang sudah normal semua. Tensinya ya normal, kolesterolnya normal, terus tidurnya juga enak. Bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu juga pakai lasernya? Iya, baru-baru ini kan saya punya asam urat. Terus saya coba 1 minggu kok. Sekarang bisa ditekuk. Lututnya juga enak. Jadi kalau kita lihat ya Pak Kosim ini kolesterol yang tinggi awalnya karena pola hidup makan makanan yang banyak mengandung lemak, banyak mengandung garam. Nah kemudian itu berefek pada tekanan darahnya yang tinggi dan akhirnya menyebabkan pembengkakan jantung. Untungnya Pak Kosim ini
rajin memeriksakan kesehatannya pada saat itu. Akhirnya dideteksi dengan dini dan diberikan obat-obatan dari dokternya. Nah, ini harus diikutin. Kemudian ubah pola hidup juga ya, Pak Kosim juga sudah mengubah pola hidup dengan mengurangi makan makanan berlemak juga dan sudah menggunakan teknologi laser tadi beliau bilangnya. Betul. Nah, teknologi laser ini membantu beliau dengan cara menurunkan tensinya sehingga tensi yang stabil ini dia tidak membebani jantung lebih lanjut lagi. Ketika dipakaikan teknologi laser, ya kekentalan darah yang mengakibatkan tadi kekakuan pembuluh darah mengakibatkan darahnya tinggi, kemudian juga yang namanya jantungnya bengkak, semuanya bisa menghilang. Ya. Kuncinya apa? Teknologi laser itu bisa membantu mengatasi kekentalan darah sehingga aliran darahnya menjadi lancar dan juga bisa mengatasi kekakuan pembuluh darah sehingga tensinya menjadi menurun. Karena yang kita takutkan pemirsa pada kekentalan darah ini yang pada Pak Kosim ini terjadi pembengkakan jantung. Tapi kalau terjadi penyumbatan di otak, makanya kita takutkan komplikasinya stroke. Ya. Kalau dia menyumbat di ginjal, terjadi gagal ginjal. Dengan mengubah tadi dikatakan ya, mengikuti petunjuk dokter, melakukan check up, maka Pak Kosim dan istrinya juga sekarang mulai ikut bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama Pak Kosim dan Ibu Siti yang dulunya punya keluhan kesehatan tapi tidak lagi sejak menggunakan teknologi laser. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita masih tersambung dengan Pak Kosim yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Keluhan kesehatan Pak Kosim yang sudah kita dengar bersama di segmen awal tadi adalah bahwa dari usia 40 tahun beliau sudah menyadari ada tensi darah yang tidak normal. Bahkan sampai angka 170, yang mana itu tinggi sekali pemirsa. Kemudian juga angka kolesterolnya tinggi dan sulit terkendali. Demikian juga dengan gula darahnya. Dan itu menyebabkan gangguan pada jantungnya. Pak Kosim sering mengalami sesak nafas, kepala pusing dan batuk-batuk yang tidak usai selama berbulan-bulan. Dan akhirnya Pak Kosim harus menurut pada dokternya. Mengubah pola hidup itu yang beliau lakukan secara bertahap, berhenti merokok. Dan 2 tahun terakhir ini Pak Kosim sudah menggunakan teknologi laser. Sekarang alhasil kualitas tidur dari Pak Kosim jauh lebih baik. Namun ada yang menarik juga di sini pemirsa, yaitu bahwa istrinya Pak Kosim, Ibu Siti, belakangan ini mulai menggunakan teknologi laser. Bener nggak ya teknologi laser bisa membantu dia untuk meringankan sakit asam uratnya? Betul ya Bu Siti ya? Kena asam urat nih Bu? Iya, Ada bagian tubuh mana yang nyeri atau sakit atau sulit digerakkan Bu? di lutut sama kaki. Kadar asam uratnya berapa, Ibu? 7. Sekarang sudah aktif menggunakan teknologi laser, kadar asam uratnya berapa, Ibu, terakhir? Belum diperiksakan tapi sudah enakan. Oh, berarti sudah ada turun bengkaknya, sudah nggak ada lagi ya, Bu ya? Iya. Bagaimana proses kerjanya teknologi laser bisa membantu Ibu mengurangi rasa sakit di situ? Asam urat ini kita berbicara tentang metabolisme di dalam tubuh. Jadi kalau metabolisme kita buruk atau sel-sel kita kerjanya ini buruk, maka metabolisme asam uratnya juga buruk gitu. Nah, teknologi laser ini bisa mengembalikan kinerja dari sel-sel tubuh kita, yaitu ada namanya mitokondria di dalam sel kita. Dengan diaktifkannya kembali mitokondria di dalam tubuh kita, maka metabolisme dari asam urat itu jadi lebih baik lagi. Sehingga asam urat yang beredar di dalam darah ini dia jadi menurun atau terkendali. Asam urat ini berkaitan erat dengan yang namanya kualitas pembuluh darah kita. Karena kalau tinggi asam uratnya, maka pembuluh darah kita juga akan terjadi kekakuan di sana. Ya. Nah, teknologi laser ini ada juga nih yang bisa kita tempelkan di bagian-bagian tertentu yang memang merasakan nyeri. Karena teknologi laser ini dia bisa membantu mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, dan membantu regenerasi sel di area yang memang mengalami kerusakan seperti di lutut dan di kaki dari
Ibu Siti ini tadi ya. Yang pertama tadi sudah jelaskan, asam uratnya turun. Betul. Nah, suaminya tekanan darahnya turun. Kenapa? Karena si teknologi laser itu ketika digunakan, dia akan mencegah penempelan keping darah dan yang sudah menggumpal itu diuraikan, akibatnya aliran darah lancar. Ya. Lalu dia juga pembuluh darahnya menjadi elastis. Dan karena pembuluh darahnya menjadi elastis, maka tekanan darahnya juga menjadi turun. Betul. Ya, jadi yang tadinya 170 sekarang menjadi 130 120. Ya. Kemudian kok pusingnya juga hilang? Ya jelas ya. Apalagi teknologi laser ini bukan hanya aliran darahnya menjadi lancar di seluruh tubuh, tetapi juga ada yang intranasal, bisa dipasang di hidung, sehingga aliran darah di kepala juga menjadi lebih lancar, akibatnya pusing-pusingnya juga hilang. Rasa sesaknya sudah berkurang, otomatis rasa sesaknya berkurang. Selama aliran darah itu lancar, otot-otot jantung bekerja dengan sempurna, maka jantung tidak perlu memompa dengan kuat, sehingga rasa sesaknya juga berkurang. Tidak perlu lagi tidur dengan bantal tinggi. Kemudian kualitas tidur meningkat, tentu karena selain daripada sinar merah biru, ada sinar kuning yang bisa membantu mengaktifkan kembali hormon melatonin yang berkurang pada usia yang semakin menua. Dan saya juga ingatkan kembali kepada ibu, Bu terus pakai ya Bu ya. Ketika memasuki usia menopause, wanita ini sudah tidak terlindungi lagi dari kemungkinan serangan jantung. Dan biasanya paling sering dikeluhkan oleh orang-orang yang menopause itu adalah sulit tidur. Ya. Nah, teknologi laser akan membantu seperti halnya Bapak juga yang tidurnya menjadi lebih nyenyak, Betul. akibatnya juga tekanan darahnya menurun, seperti itu. Mas Nurman, satu hal lagi yang penting nggak boleh kita tinggalin adalah aktivitas fisik atau olahraga. Karena itu penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita dan ada hubungannya juga dengan darah, otot, lain sebagainya. Teknologi mana yang cocok dalam hal ini untuk penggunaannya bagi kita semua? Ya, kalau yang namanya olahraga itu kan dibutuhkan tubuh yang bugar. Seperti Pak Kosim ini, beliau kan memiliki keterbatasan dalam bergerak. Nah, makanya dibutuhkan bantuan yang namanya teknologi. Nah, selain itu, kalau misalkan sudah ada teknologi, ini tetap harus ditunjang dengan yang namanya olahraga yang kita bisa dulu deh gitu. Kemudian kita atur pola makan kita. Untuk olahraga ini kan kita butuh nutrisi yang bagus. Artinya butuh protein yang bagus, protein hewani atau protein nabati. Dan juga kalau misalkan ada obat-obatan itu harus tetap dikonsumsi. Ya. Nah, kemudian lengkapi dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang khusus untuk syaraf dan otot kita. Sehingga otot kita tetap terjaga, olahraga kita tetap maksimal, dan kesehatan kita juga ikut tetap terpelihara. Nah pemirsa, untuk Anda bisa mendapatkan sinergisnya dan manfaat maksimal dari teknologi laser dan teknologi NMES, silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan ragu, konsultasikan segera. Kami di Go Healthy segera kembali untuk Anda lewat perbincangan menarik lainnya. Tetap bersama kami. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kami senang banget bisa ketemu langsung meskipun lewat daring dengan Pak Kosim dan Ibu Siti yang merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser dalam kehidupan mereka 2 tahun terakhir ini. Terkhusus buat Pak Kosim. Pak Kosim itu dulu ya pemirsa, dari umur 40, sesak nafas, pusing-pusing, batuk-batuk, nggak berhenti-berhenti. Ternyata tensinya tinggi. Kolesterolnya tidak terkendali. Tapi setelah beliau mau mengubah pola hidup, mendengarkan nasihat dokter dan menggunakan teknologi laser, sekarang kualitas kesehatannya berubah drastis. Dan beliau mengalami peningkatan kualitas kesehatan. Pak Kosim, apa doa dan harapan Bapak di usia sekarang? Ya semoga tetap sehat saja ya Mas. Jadi pemirsa, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa proses pengentalan darah, proses kekakuan pembuluh darah itu semakin kita menua semakin terjadi. Even kita tetap hidup sehat pun tetap itu akan terpengaruh. Ibunya memasuki usia menopause. Bapaknya karena terkena dengan yang namanya polusi, asap rokok dan sebagainya. Teknologi laser ini dia membantu untuk kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah ini tidak terjadi. Dia punya 3 sinar. Sinar yang merah,
ya, yang untuk kekentalan darah dan juga mengubah yang namanya kolesterol, mengubah yang namanya gula menjadi energi sehingga kelihatan segar kita. Kemudian yang sinar birunya membantu untuk mengatasi hipertensinya. Ada sinar kuning yang membantu mengapa tidurnya menjadi lebih nyenyak. Karena dia mengaktifkan hormon melatonin. Kenapa dia kelihatannya lebih gembira? Karena sinar kuning itu juga dikenal dengan happy light. Dia membuat kita menjadi lebih bahagia, lebih mudah tertawa, ya, dan membuat kita juga awet muda. Akibatnya apa? Akibatnya daya tahan tubuh kita terhadap berbagai macam penyakit, khususnya penyakit virus. Di musim hujan ini penyakit-penyakit lagi banyak datang, kita lebih tahan menghadapi hal-hal tersebut. Akibatnya juga selanjutnya kita bisa memasuki masa tua dengan sehat dan dengan bahagia. Kualitas darah dan pembuluh darah yang bagus ini juga akan mempengaruhi yang namanya regenerasi dari sel kita. Jadi kalau regenerasi sel kita itu baik, maka tubuh kita terlihat lebih muda, kemudian lebih bugar, dan lebih segar lagi. Karena aliran darah yang ke bagian kepala itu dia lancar. Aliran darah ke kepala yang lancar ini bisa juga kita bantu dengan teknologi laser. Karena ada teknologi laser yang dia langsung ke bagian telinga. Dan dengan teknologi laser yang menyinari bagian telinga kita, maka aliran darah bisa lancar ke arah kepala. Selain itu juga membantu untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Dan bagi orang-orang yang masih usia produktif, masih usia sekolah, ini bisa membantu untuk fungsi kognitif dan proses berpikir. Sehingga penting sekali untuk digunakan pada orang-orang yang masih produktif dalam hal pekerjaan dan sekolahnya. Mas Nurman, tolong dijelasin dong, betapa pentingnya menjaga otot dan saraf kita agar itu bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Iya, benar banget ya pemirsa di rumah. Yang namanya kita mau olahraga atau aktivitas fisik, itu kita harus ditopang dengan otot yang kuat. Otot ini fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk membakar gula dan lemak di dalam darah kita. Sehingga kalau otot kita tetap terjaga volumenya, maka gula dan lemak di dalam darah ini pembakarannya menjadi maksimal. Sehingga tidak terjadi kenaikan gula darah dan lemak di dalam darah. Nah, bagaimana cara kerja teknologi NMAS ini? Ketika teknologi NMAS ini dinyalakan, teknologi NMAS ini dia akan membantu otot kita untuk tetap berkontraksi. Otot yang berkontraksi ini dia akan memberikan sinyal kepada otak sehingga otak ini nanti akan mengkontraksikan otot-otot yang tadinya sudah mengalami kelemahan, penyusutan, atau kelumpuhan pada orang-orang yang mengalami stroke itu diaktifkan kembali. Teknologi NMAS ini juga bisa digunakan untuk orang-orang yang masih aktif seperti saya, Mas Coki, Mas Boyke, atau pemirsa di rumah yang masih muda. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas otot kita dan menjaga kekuatan otot kita sehingga olahraga kita jadi lebih maksimal lagi. Ada satu lagi Mas Nurman yang ingin bercerita tentang bagaimana manfaat teknologi laser sudah mereka rasakan. Pak Kosim dan Ibu Siti ini juga semakin menegaskan, menguatkan posisi Bapak Ibu sebagai pengguna teknologi laser. Yuk pemirsa, kita simak ceritanya. Sekitar 3 tahun yang lalu saya ada gejala semacam kena serangan jantung yang seperti saya alami 11 tahun yang lalu. Dan ketika diperiksa memang waktu itu vonisnya Anda kayaknya harus pasang ring lagi yang kedua. Penggunaan dokter laser ini yang saya rasakan adalah ketika saya tidur benar-benar lelap sekali. Jadi ketika saya bangun itu benar-benar segar. Hidup sehat itu udah bukan pilihan, tapi udah harus keharusan. Hidup sehat bisa dibantu dengan berbagai cara. Ya, misalnya olahraga, ya, bisa cara mengkonsumsi obat. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan dokter laser itu. Saya bisa mengatakan itu karena saya merasakan manfaatnya. Terima kasih teknologi laser membantu saya. Kosim dan Ibu Siti, saya sungguh berharap Bapak dan Ibu makin bugar, makin sehat, dan makin harmonis sebagai suami istri di rumah tangga menjadi contoh dan teladan yang nyata dalam hal hubungan dan kesehatan bagi anak-anak Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Pak Kosim dan Ibu sudah bergabung di Go Healthy. Salam untuk semua keluarga di Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih juga Mas Boyke, juga Sama-sama. Mas Nurman untuk Sama-sama. ilmunya, edukasinya, dan juga motivasi yang didapatkan dari berdua untuk Pak Kosim dan Ibu dan juga buat pemirsa. Nah, pemirsa, ini waktunya kita menyadari bahwa teknologi hadir di tengah-tengah kita untuk membantu, melengkapi,
yang namanya proses hidup sehat Anda. Pola hidup sudah diatur dengan baik, kualitas tidur sudah dijaga, olahraganya udah teratur, bagus. Tapi dengan hadirnya teknologi laser, maka Anda bisa terhindar dari komplikasi akibat dari tensi tinggi, nilai kolesterol yang sulit dikendalikan, dan juga gula darah yang tinggi. Hati-hati terhadap 3 hal tersebut pemirsa, dan lebih berhati-hati lagi terhadap komplikasinya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan teknologi laser, segera kita simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, Yes. seneng ya kalau kemudian kita tuh melihat dari cerita-cerita setiap episodenya gitu, ada yang banyak sekali terbantu dengan mengubah pola hidupnya plus menggunakan teknologi laser dalam investasi kesehatannya. Yes, dan ini kan memang tujuannya kenapa ya? Kami dari Gogomol itu bekerja sama dengan Metro TV sejak 2018 kan. Kita ingin memberikan informasi, edukasi kesehatan setiap hari ini ke pemirsa. Supaya apa? Kita bersama-sama bisa hidup lebih sehat. Dan kami sangat senang sekali ketika kita mendengar cerita dari Pak Kosim yang ikut terbantu setelah menyaksikan tayangan Go Healthy ini. Dan itulah kenapa kita harus mengingat bahwa perjuangan kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih optimal, ini perlu mendukung dari berbagai macam aspek. Pola hidupnya harus diperbaiki, kita mengikuti anjuran dari dokter, dan jangan lupa pakai dokter laser dari Gogomol loh. Nah ini penting ketika menyebutkan bahwa dokter laser dari Gogomol kan berarti ada jaminannya. Kita sudah terdaftar resmi di pemerintah, memiliki nomor izin edar. Selain itu, kita juga ada garansi. Garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan sebagai bentuk komitmen dari kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga loh. Nah, gimana caranya supaya pemirsa segera mendapatkan manfaatnya Mas Panji? Caranya mudah sekali pemirsa. Yang nomor 1 yang perlu kita lakukan adalah mengambil keputusan dulu nih untuk hidup lebih sehat demi diri kita dan juga keluarga. Oleh karena itu, ayo kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat dan kita gunakan dokter laser dari Gogomol. Sekarang, ayo ambil handphonenya, kita bisa hubungi nomor teleponnya atau mau chat kita juga bisa supaya kita bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser.